Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk latihan tugas PJJ Matematika kelas 9 untuk pokok bahasan kerucut. Di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan mengenai materi kerucut. Baik, nanti kalian kerjakan dulu untuk setiap soal yang Bapak bacakan. Kemudian nanti setelah selesai dari soal 1, 2, 3 dan seterusnya, maka di akhir video ini Bapak akan langsung untuk menjelaskan atau menyelesaikan soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Setelah itu nanti kalian cocokkan. Nah, mana jawaban yang sekiranya kalian belum paham. Oke, jadi kalian ikuti terus dari awal hingga akhir. Nah, baik, kita mulai pada soal yang pertama. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari alas 9 cm dan tinggi 12 cm. Volume kerucut adalah cm kubik. Nah, soal nomor 2. Diketahui sebuah kerucut dengan volume 392 pi cm kubik. Luas kerucut jika diketahui tingginya 24 cm. Nah, pilihan gandanya bisa kalian lihat sendiri. Oke. Soal berikutnya. Luas selimut sebuah kerucut adalah 135 pi cm pangkat 2. Jika garis pelukisnya adalah 15 cm, maka volume kerucut adalah titik. Baik, soal nomor berikutnya. Diketahui gambar kerucut di bawah ini. Nah, luas dan volume kerucut tersebut adalah titik. Nomor 5. Sebuah juring dengan jari-jari 15 cm dan sudutnya 240 derajat akan dibuat kerucut. Volume kerucut tersebut adalah titik cm kubik. Nomor 6. Sebuah ember memiliki diameter atas 30 cm dan diameter bawah 18 cm. Jika tinggi ember 10 cm, maka volume air yang mampu ditampung maksimum adalah titik cm kubik. Nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah gambar kap lampu yang tidak mempunyai alas dan tutup. Alas dan tutup berbentuk lingkaran. Luas bahan untuk membuat kap lampu tersebut adalah titik cm kuadrat. Ya. Nah, setelah kalian mengerjakan, sampai selesai, baru kalian bisa simak untuk video selanjutnya, yaitu penyelesaian tugas PJJ Matematika kelas 9 dengan pokok bahasan kerucut. Nomor 1. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari alas 9 cm dan tinggi 12 cm. Volume kerucut adalah titik. Baik, bahwa volume kerucut sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. V sama dengan sepertiga pi kali 9 kali 9 kali 12. V sama dengan, nah di situ 9 dibagi 3 adalah 3,
sehingga hasilnya adalah 3pi kali 3 kali 9 kali 12. Volume sama dengan 324 pi. Ya, jawaban B. Nah, bisa kalian juga menggunakan triple Pitagoras. Nah, di sini 9 12. Jadi pasangannya adalah kelipatan dari triple Pitagoras 3 4 5. Nah, dengan demikian berarti kalau ini tidak perlu dicari karena mencari luas ya, jadi tidak usah kalian cari garis pelukasnya. Baik, soal langsung nomor 2. Diketahui sebuah kerucut dengan volume 392 pi cm kubik. Luas kerucut jika diketahui tingginya 24 cm. Yang pertama, bahwa luas permukaan kerucut adalah pi r kurung buka r plus s. Nah, di sini yang diketahui adalah volume dan tingginya. Sehingga untuk jari-jari dan garis pelukis kita belum punya. Sehingga dengan yang diketahui yaitu antara volume dan garis tinggi, maka kita bisa menentukan jari-jari. Karena V sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. Nah, 392 pi sama dengan sepertiga pi r kuadrat kali 24. Nah, pi-nya kita coret sehingga tinggal 392 sama dengan R pangkat 2 kali 8. Sehingga R kuadrat sama dengan 49. Karena 392 dibagi 8 sama dengan 49. Sehingga R sama dengan 7. Nah, jari-jarinya sudah kita ketahui dan kita juga sudah mempunyai tingginya yaitu 24. Maka kita cari garis pelukisnya atau S dengan menggunakan teorema Pitagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. S kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. S sama dengan akar 49 ditambah 576. S sama dengan akar 625. Sehingga S sama dengan 25 cm. Nah, kalian juga bisa menggunakan langsung yaitu dengan triple Pitagoras ya. Nah, triple Pitagoras dari 7 24 25. Nah, perhatikan tabel di sini. Nah, jadi kalian bisa langsung menjawab ya. Kalau sudah diketahui 2 bilangan, maka bilangan yang lain ya. Kalau memang dia memenuhi triple Pitagoras, bisa kalian gunakan langsung. Oke, baik. Setelah jari-jarinya kita punya dan garis pelukisnya sudah kita dapatkan, maka luas permukaan kerucut adalah 22/7 kali 7 kurung buka 7 ditambah 25. Sehingga L sama dengan 7 dibagi 7 1 ya kali 22 yaitu 22. Sehingga 22 kali 32. Nah, 32 kita dapatkan dari 7 ditambah 25. Sehingga hasilnya luasnya adalah 704 cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah D. Nah, selamat untuk kalian yang menjawab dengan benar. Ya, berikutnya nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah luas selimut sebuah kerucut adalah 135 pi cm kuadrat. Jika garis pelukisnya adalah 15 cm. Nah, tentukan volume kerucut. Nah, yang ditanya adalah sebuah kerucut. Kita buat dulu rumus kerucutnya. V sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Nah, di sini yang sudah kita punya apa? Apakah R-nya sudah ada? Belum. T-nya sudah ada? Juga belum. Sehingga kita cari dulu ya dengan bantuan bilangan yang sudah ada diketahui di soal, yaitu apa? Luas selimut kerucut. Kalian tahu ya, luas selimut kerucut itu rumusnya adalah pi RS. Nah,
Sehingga 135 pi sama dengan pi kali R kali 15, karena garis pelukisnya adalah 15. Nah, kemudian setelah kita cari R hasilnya sama dengan 9. Nah, kemudian R-nya 9, garis pelukisnya 15, maka kita bisa menentukan garis T-nya, yaitu tinggi kerucut dengan menggunakan teorema Pythagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. 15 kuadrat tambah 9 kuadrat ditambah T pangkat 2, maka T kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81, maka T sama dengan akar 144. Dengan demikian tingginya sama dengan 12. Nah, kalian juga bisa menggunakan triple Pythagoras ya. Di sini Bapak cantumkan triple Pythagoras antara lain 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29. Nah, kalau kalian hafal triple Pythagoras ini, kalau dua bilangan sudah diketahui, nah kemudian dua bilangan yang ketiga bisa kita ketahui dengan syarat apa? Apakah bilangan-bilangan itu merupakan kelipatan dari triple Pythagoras? 1 29 sama 12. Oh, berarti dia itu adalah kelipatan dari 3, sehingga kalau kita bagi 3, 3 4. Nah, kita ingat 3 4 berarti pasangannya 5. Nah, kemudian 5-nya dikalikan dengan 3, sehingga misalnya di sini 9 udah ada, 12 sudah ada. Nah, berarti pasangan yang lain yaitu 5 15. Nah, dari mana? 5 kali 3. Oke, kalian bisa langsung menggunakan triple Pythagoras ya. Nah, kalau sudah ketemu syarat-syarat untuk menentukan volume, maka bisa kalian langsung kerjakan volume sama dengan sepertiga pi kali 9 kali 9 kali 12, sehingga V sama dengan pi kali 3 kali 9 kali 12, dan hasilnya adalah volume 324 pi. Jawabannya adalah C. Ya, selamat untuk kalian semuanya. Baik, lanjut nomor 4. Nah, nomor 4, diketahui gambar kerucut di bawah ini. Pertanyaannya adalah luas dan volume kerucut tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini ada gambar kerucut di mana pada gambar tersebut diketahui tingginya 15. Kemudian garis pelukisnya 17. Kita tinggal mencari R. Karena apa? Karena untuk menentukan luas, di mana luas sama dengan pi R kali R ditambah S, maka kita perlu mencari R. Nah, oke, baik, kita mulai luas dulu. Luas sama dengan pi kali R kurung buka R plus S. R-nya belum kita punya, maka dengan teorema Pythagoras, maka S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. 17 kuadrat tambah R kuadrat tambah 15 kuadrat. 289 sama dengan R kuadrat tambah 225, sehingga R sama dengan akar 64. R sama dengan 8 cm. Oke, kalian juga bisa gunakan triple Pythagoras, yaitu pada soal ini yaitu 8, 15, 17, akan lebih mudah. Baik, nah setelah itu kita masukkan ke rumus luas dulu, yaitu luas permukaan kerucut L sama dengan pi R dalam kurung R tambah S, sama dengan pi kali 8 kali dalam kurung 8 tambah 17. Nah, 8 kali 25 pi hasilnya adalah 200 cm kuadrat. Nah, yang luasnya 200 cm kuadrat yaitu antara C dan D. Nah, tapi kita tentukan lagi yang volumenya. Nah, V sama dengan sepertiga pi R kuadrat T, sepertiga pi kali 8 kali 8 kali 15. 15 bagi 3, 5. Sehingga volume 8 kali 8 kali 5 pi, 320 pi. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Oke, selamat untuk kalian yang menjawab dengan benar. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Oke, sebuah juring dengan jari-jari 15 cm dan sudutnya 240 derajat akan dibuat kerucut. Volume kerucut tersebut adalah mula-mula
kita ketahui gambar juring lingkaran. Kemudian kita lipat, kita lekuk sehingga menjadi suatu bentuk kerucut. Nah, dalam hal ini bahwa keliling lingkaran pada kerucut sama dengan panjang busur AB. Nah, kita tahu bahwa keliling lingkaran adalah 2πr. R ya. R-nya lingkaran sama dengan busur lingkaran adalah 240 derajat per 360 derajat kali keliling lingkaran 2πr. Tapi di sini R-nya beda. Yang satu kita simbolkan R kecil untuk lingkaran di kerucut, alas kerucut, R besar untuk lingkaran pada juring supaya agak perbedaan. Nah, di sini kita tahu bahwa lingkaran pada juring itu panjangnya sama dengan garis pelukis pada kerucut. Nah, perhatikan itu ya. Nah, dengan demikian kita cari dulu lingkaran jari-jari pada kerucut. Nah, tadi sudah sampai mana? Bahwa kembali kepada keliling sama dengan AB ya. 2πr sama dengan 240 derajat per 360 derajat sama dengan 2πr besar. R sama dengan 2/3 kali 15. R sama dengan 10 cm. Nah, jari-jarinya untuk lingkaran pada kerucut kita sudah dapatkan yaitu 10 cm dan garis pelukisnya atau sisi miringnya itu 15 cm. Dengan demikian, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita akan mendapatkan sebuah garis tinggi pada kerucut. Oke, S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. 15 kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah T kuadrat. 225 sama dengan 100 ditambah T kuadrat. Maka T sama dengan akar dari 125. T sama dengan 5 akar 5 cm. Nah, jadi sekarang T-nya sudah kita dapat, R-nya sudah kita dapat, maka kita cari rumus volume kerucut yaitu 1/3 πr kuadrat T, di mana masing-masing angkanya sebagai berikut. V sama dengan 1/3 pi kali 10 kali 10 kali 5 akar 5. V sama dengan 500 akar 5/3 pi. Nah, mana jawabannya? 500 akar 5/3 pi, yaitu jawabannya adalah B. Oke, selamat untuk kalian yang menjawab dengan benar. Ya, lanjut nomor 6. Sebuah ember memiliki diameter atas 30 cm dan diameter bawah 18 cm. Jika tinggi ember 10 cm, maka volume air yang mampu ditampung maksimum adalah titik-titik centimeter kubik. Nah, ini ada game ember. Kemudian tadi diameter yang atas itu yang besar adalah 30, berarti jari-jarinya adalah 15 cm. Kita simbolkan dengan R besar. Kemudian jari-jari yang kecil adalah diameternya adalah 18 cm, berarti jari-jarinya adalah 9 cm. Lihat gambar ya. Kemudian tingginya di sini diketahui bahwa tinggi ember ya. Tinggi ember adalah 10. Nah, tinggi ember adalah 10 cm. Nah, kemudian di sini kita buat garis bantu, yaitu sehingga membentuk suatu segitiga sama kaki ya. Nah, karena apa? Karena kita akan menentukan volume, di mana volumenya adalah volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Jadi di sini ada dua kerucut besar yang jari-jarinya 15 dan ada dua yang kerucut besar adalah jari-jarinya 15 dan kerucut yang kecil adalah 9 cm. Sehingga volume air yang bisa ditampung, maka volume besar dikurangi volume kecil. Nah, kita tahu bahwa volume besar itu kita persingkat dengan cara seperti ini. Perbandingan jari-jari kerucut besar dibagi kerucut kecil pangkat 3
karena volume ya, volume pangkat 3 kali volume kecil. Nah, itu adalah volume besar dengan perbandingan dikurangi volume kecil. Kemudian kita substitusikan masing-masing jari-jarinya, yaitu 15/9 pangkat 3 kali volume kecil dikurangi volume kecil. Sehingga kalau kita selesaikan, kita perkecil dulu. 15/9 itu kan sama dengan 5/3 pangkat 3, sehingga 125/27 V kecil dikurangi V kecil. Nah, setelah kita operasikan, hasilnya adalah 98/27 V kecil. Nah, sama dengan 98/27 kali 1/3 pi R kecil kuadrat T kecil. Nah, kita butuh untuk mencari T kecil, atau tinggi dari kerucut kecil. Oke, baik. Nah, pada perbandingan segitiga, yaitu bahwa T besar dibagi T kecil. Nah, ini berkaitan dengan kesebangunan ya. T besar dibagi T kecil sama dengan R besar dibagi R kecil. T besar itu sama dengan T kecil ditambah 10 per T kecil sama dengan 5/3. Nah, kenapa 5/3? Karena 15/9-nya langsung Bapak perkecil aja. Nah, kemudian kita kalikan silang, maka kita peroleh T kali 5, 5T sama dengan T 3 kali T, 3T, 3 kali 10, 30. Sehingga T sama dengan 15 cm. Tingginya sudah kita dapatkan ya. Kalau tingginya sudah kita dapatkan, berarti tinggal masukkan saja ke rumus tadi bahwa V sama dengan 98/27 kali 1/3 kali pi kali 9 kali 9 kali 15. Sehingga 98 kali 15 kali pi, hasilnya adalah 1470 cm kubik. Jawaban adalah A. Oke, selamat untuk kalian yang menjawab dengan benar. Ya, yang belum menjawab dengan benar, silahkan bisa kalian ulangi lagi dan ulangi lagi supaya kalian bisa menjawab tugas-tugas PJJ dengan baik. Oke, baik, untuk soal berikutnya nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah gambar kap lampu yang tidak mempunyai alas dan tutup, jadi terbuka ya. Alas dan tutup berbentuk lingkaran. Luas bahan untuk membuat kap lampu tersebut adalah titik-titik cm². Coba kita perhatikan gambar di sini adalah gambar kap lampu di mana atas dan bawahnya itu tidak tertutup, tapi di sini diketahui jari-jarinya. Nah, jari-jari yang kecil adalah 8 cm, jari-jari yang besar adalah 24 cm, dan jarak antara jari-jari besar dan jari-jari kecil adalah 12 cm. Kita disuruh menentukan luas bahannya. Kalau soal sebelumnya yaitu mencari volume, sekarang kita mencari luas. Oke, baik. Nah, luas kita buat garis bantu dulu ya, yaitu kalau tadi namanya kerucut terpancung ya, maka kita lengkapi menjadi kerucut sempurna, di mana di sini ada dua kerucut, yaitu kerucut besar dan kerucut kecil. Nah, oke. Sehingga untuk menentukan luas kap lampu, maka luas besar, luas selimut. Nah, luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil. Karena dalam hal ini menyangkut kesebangunan, nah ya, maka kita gunakan mengenai teori kesebangunan. Kita mulai dari L sama dengan LB min LK. LB itu artinya luas selimut kerucut besar. LK adalah luas selimut kerucut kecil. Nah, oke. Luas selimut besar. Nah, ini kita gunakan rumus singkatnya, yaitu R besar dibagi R kecil pangkat 2. Ingat ya, pangkat 2 karena ini luas, dikalikan dengan L kecil. Nah, ingat ya, baru dikurangi L kecil. Nah, karena L besar itu rumusnya adalah R. Kalau yang diketahui nanti L kecil, maka L besarnya adalah R besar dibagi R kecil pangkat 2 L kecil ya. Oke. Nah, sehingga karena R-nya ada, R besarnya 24, R kecilnya 8. 24 bagi 8 itu 3.
3 pangkat 2 9, sehingga hasilnya adalah 9 LK dikurangi LK. Nah, sama dengan 8 LK. 8 luas selimut kecil. Nah, kita tahu bahwa luas selimut kecil itu sama dengan pi RS. Pi R kecil S kecil. Maka L-nya 8 kali pi RS. Nah, kita cari dulu S-nya, karena di sini bahwa R-nya sudah dapat 8. Kita cari perbandingan bahwa T kecil dibagi T besar sama dengan R dibagi R besar. T per T besar sama dengan 8 per 24. T dibagi, nah T besar itu sama dengan T kecil ditambah 12. Nah, sama dengan 8 per 24 itu diperkecil menjadi 1 per 3. Sehingga kita kalikan silang, 3 kali T 3T sama dengan T per kali 1 T ditambah 12. Jadi T sama 3T kurangi T 2T. 2T sama dengan 12. Oh, berarti T-nya 6 cm. Oke. Nah, kemudian kita cari S-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras. S kuadrat sama dengan R kecil kuadrat ditambah T kecil kuadrat. S kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. S kuadrat sama dengan 100. S sama dengan 10 cm. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu L sama dengan 8 pi RS. Maka L sama dengan 8 kali pi kali 8 kali 10. Ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 680 pi. Ya. 680 pi. Mana jawabannya? Oke, ya itu jawabannya. Nah. Oke. Ya, selamat untuk kalian yang menjawab dengan benar. Oke. Nah, itu tadi adalah soal latihan PJJ untuk pokok bahasan kerucut. Baik, terima kasih untuk kalian yang telah mengikuti video Pak Mas dari awal sampai akhir, dan ikuti terus video Pak Mas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.